Selamat pagi Miss Christine, saya Firda Indriani dengan NIM 14200116 dari kelas 4 MIK 52. Hari ini saya akan membawakan berita soft news dengan judul Perjalanan Indonesia dan India pada Thomas Cup 2022. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Firda Indriani dalam redaksi news. Saya akan menemani Anda selama kurang lebih 10 menit ke depan. Pemirsa, tim putra bulu tangkis Indonesia sudah berjuang pada Thomas Cup 2022 yang dilaksanakan di Impact Arena Bangkok pada tanggal 8 Mei 2022 hingga 15 Mei 2022. Meski belum berhasil mempertahankan trofi, Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan sudah berjuang maksimal. Tim Merah Putih dikalahkan India dengan skor 0-3 pada final Thomas Cup 2022. Ginting kalah dari Lakshya Sen dengan skor 21-8, 17-21, dan 16-21. Pada match kedua ada pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo Muhammad Hasan yang juga ditaklukkan oleh ganda putra India dengan skor 21-18, 21-23, dan 19-21. Sementara di match ketiga ada Jonathan Christie yang juga harus mengakui keunggulan Kidambi Srikanth pada skor 15-21 dan 21-23. Menurut Hendro Santoso selaku tim manajer Thomas Cup 2022, permainan kemarin akan dijadikan sebagai bahan evaluasi tim. Seluruh pemain juga sudah berjuang hebat dan sudah mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka. Championship poin perdana kita harapkan mampu dicegah oleh Jonathan Christie. Bahaya, Bung. Ayo, Jo! Oh, sayang sekali Indonesia. Jonathan Christie harus mengakui keunggulan dari Kidambi Srikanth. Menurut pelatih tunggal putra Irwansyah selama Piala Thomas Cup 2022, semua pemainnya telah berjuang luar biasa. Mereka tampil dengan performa terbaik dan beliau merasa bangga dan salut dengan perjuangan mereka karena sudah mengeluarkan semua kemampuan terbaik yang mereka miliki dari babak pertama hingga babak final. Di mata Irwansyah meskipun kalah tetap ada yang positif. Salah satunya performa Ginting yang makin membaik dan meningkat, kepercayaan dirinya juga meningkat dan ini sangat bagus untuk menatap kejuaraan-kejuaraan ke depan, juga layak untuk disyukuri. Tujuan mereka saat ini adalah proses pematangan para pemain, pelapis. Pemain-pemain pelapis Indonesia akan terus didorong seperti Syabda Perkasa Belawa dan Tegar Solistio. Mereka akan dikirim lebih banyak lagi ke kejuaraan-kejuaraan internasional lainnya untuk dimatangkan baik skill fisik maupun mental sebagai bagian dari proses regenerasi. Pelatih ganda putra Heri Iman Pirngadi mengatakan evaluasi dari kegagalan mempertahankan Piala Thomas adalah proses pembelajaran bagi semua pemain. Kegagalan ini jangan terus disesali, tetapi menjadi pelecut untuk segera bangkit kembali. Seperti yang Coach Heri bilang, kekalahan ini harus kita terima sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tahun lalu kita juara, kita gembira. Kali ini kita kalah, ya harus diterima. Kekalahan jangan membuat kita larut dalam kesedihan, tetapi harus segera bangkit kembali menatap masa depan. Bicara tentang performa, menurut pelatih berjuluk Naga Api ini, semua pemainnya sudah optimal dari awal sampai babak akhir. Cuma memang di final lawan lebih baik. Karena itu, Coach Heri akan lebih mempersiapkan pemain-pemain muda untuk menghadapi kejuaraan bergu putra paling bergengsi tersebut. Menurutnya, pemain muda sudah sepantasnya yang akan tampil di 2024, maka mereka dimatangkan agar siap tampil di perebutan Piala Thomas 2024. Diketahui sebelumnya Indonesia yang tergabung di grup A menang pada skor 4-1 atas Singapura pada laga perdana penyisihan grup. That is on the line. So, Shazar Hiren Rusevito seals the win. Indonesia juga memenangkan skor 4-1 atas Thailand pada laga kedua. Satu-satunya kekalahan diderita Anthony Sinisuka Ginting yang diplot sebagai tunggal pertama. Stamina apa yang Anda lihat? Ya, saya rasa dari serangan-serangannya ya. Bagaimana serangannya dan juga didukung stamina yang baik. Tentu ini lebihan daripada Lafut sendiri, Bung. Iya. Menurut saya juga sepanjang permainan jarang melakukan
kemenangan atas Thailand pemirsa dan akhirnya match point 21-14. Rustavito berhasil menutup dan menjawab pertanyaan Bung Luluk apakah akan straight set. Kemudian Indonesia menjadi juara grup setelah menaklukkan Korea Selatan dengan melewati duel yang ketat dan berakhir dengan skor 3-2. Tim Merah Putih bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu setelah Anthony dan pasangan gado-gado Muhammad Hasan Kevin Sanjaya Sukamuljo menelan kekalahan. 8 poin menjadi kendala di sini. Ya, selesai sudah perjuangan Muhammad Hasan dan juga Kevin Sanjaya, pasangan collab Dedis dan Minions. Ke babak knockout sekaligus menjadi juara pimpinan di grup A di atas Korea Selatan. Pastinya Indonesia dan Korea Selatan akan lolos ke fase knockout. Kita masih menunggu siapa lawan selanjutnya yang akan bertemu oleh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Syabda Perkasa Belawa, kamu benar-benar perkasa. Lanjut ke babak selanjutnya, Indonesia berhasil menyapu kemenangan 3-0 saat berhadapan dengan Cina di perempat final. Penampilan Anthony mulai membaik dengan berhasil menyumbang angka bagi tim. Habisnya adalah match point perdana. Bagus bener. Anthony Sinisuka Ginting bangkit. Dia bangun dari tidurnya yang cukup panjang di Bangkok. Dan ketika Indonesia membutuhkan bintang yang bersinar, dia tampil luar biasa. Laga mendebarkan kembali dialami Indonesia saat penentuan ke final menghadapi Jepang. Sudah mengantongi 2 kemenangan langsung, Indonesia malah kehilangan 2 poin pada partai berikutnya. Cesar Hiren Rustavito menjadi penentu kemenangan tim Thomas Cup Indonesia atas Jepang yang mengantar ke final setelah mengalahkan Kodai Naraoka 2 game langsung. Tis tadi bola tanggung mampu diselesaikan dengan sangat baik, sangat cantik. Iya, sangat disayangkan Jepang memaksa Indonesia bermain untuk pertandingan kelima antara Cesar Hiren Rustavito melawan Kodai Naraoka. Kodai juga tidak gentar ya Mbak ini ya menghadapi serve kali ini Kodai. Yes, kali ini akhirnya alhamdulillah Indonesia lolos ke partai final. Terima kasih Rustavito, terima kasih Ginting yang sudah berjuang, terima kasih Hasan Kevin, terima kasih Jojo, terima kasih Fajar Rian, dan pastinya terima kasih pahlawan kita pada malam hari ini, Cesar Hiren Rustavito. Hal serupa juga dialami India. Tim Thomas India memulai perjalanan Thomas Cup 2022 dengan mengalahkan Jerman 5-0, lalu Kanada dengan 5-0. India lolos ke perempat final dengan status runner-up setelah kalah dari Taiwan 2-3 pada babak penentuan juara grup. Bekal runner-up membuat India bertemu dengan Malaysia. Tanpa diduga, India mampu memulangkan Malaysia 3-2 pada perempat final hingga akhirnya mengalahkan Denmark 3-2 pada semifinal dan bertemu Indonesia. India berhasil mencatat sejarah dengan mencapai final Thomas Cup untuk pertama kalinya. Prestasi terbaik India pada Thomas Cup adalah mencapai semifinal pada tahun 1979. Selanjutnya pencapaian terbaik India adalah menembus perempat final setelah lebih dari 25 tahun pada 2006. That's it. History is rewritten. Indian teammates celebrate with the man of the moment. Selamat untuk tim India dan tetap semangat untuk tim Indonesia. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Firda Indriani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.